Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan Ibu, serta saudara-saudara yang berbahagia, selamat jumpa lagi dalam tutorial penyusunan laporan penelitian tindakan kelas pada seri bab 3. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan berhubungan dengan apa yang harus ditulis di dalam bab 3. Ya, di dalam hal ini atau metode penelitian, atau juga ada yang menuliskan metode penelitian, dalam hal ini kita tidak mempermasalahkan. Dalam hal ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subbab, yaitu subbab setting penelitian, subbab subjek penelitian, C sumber data, D teknik dan alat pengumpul data, E validasi data, F analisis data, G indikator kinerja, dan hanya prosedur penelitian. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, dalam subbab setting penelitian, yaitu di sini terbagi antara waktu penelitian dan tempat penelitian. Waktu penelitian deskripsikan atau terangkan kapan kegiatan penelitian itu dilaksanakan. Sedangkan tempatnya mendeskripsikan atau menerangkan di mana penelitian dilakukan, bila perlu mungkin profil sekolah, tulis lengkapnya, dan untuk juga bahwa menunjukkan adanya keaslian sebuah karya, saya pesan Bapak Ibu di dalam tempat penelitian bisa sisipkan atau tampilkan foto dokumentasi tentang tempat penelitian atau sekolah Bapak Ibu dengan gambar yang terbaik dan jelas, menunjukkan bahwa lokasinya di mana Bapak Ibu itu bekerja. Sekali lagi, dengan menampilkan gambar tersebut, itu akan bisa menambahkan tentang keaslian karya yang Bapak Ibu laporkan. Misalnya seperti ini. Foto dokumentasi SMP Negeri 1 Adimulyo Kabupaten Kebumen. Ya, diambil dari Jalan Desa Sitomukti, Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen. Misalnya seperti itu. Pilih gambar-gambar yang mendukung. Untuk subbab yang kedua adalah subjek penelitian. Tuliskan sekolah mana, siswanya kelas apa, jumlahnya berapa, bisa bila perlu dirinci laki-laki berapa, perempuannya berapa. Karena nanti juga akan berhubungan dengan masalah penelitian yang perlu dilakukan tindakan. Di samping itu, Bapak Ibu juga bisa akan menunjukkan tentang
bagaimana profil siswa yang ada atau profil siswa yang diteliti. Sedangkan sumber data yang bisa didapat misalnya antara lain yaitu hasil penilaian hasil belajar teks deskriptif bahasa Inggris kelas 7B, hasil rekap keaktifan siswa kelas 7B, foto-foto dokumentasi dari foto yang mendukung penelitian tindakan kelas yang Bapak Ibu laksanakan. Sedangkan untuk sumber teknik dan alat pengumpulan data, di dalam teknik pengumpulan data ada yang berupa tes, yaitu berupa pre-test activity, maksudnya tes sebelum aktivitas penelitian dilakukan, atau tes-tes selama proses pembelajaran serta post-test activity. Berikutnya data non-test, bisa berupa kuesioner, juga bisa dari hasil pengamatan, dan data dokumen lain itu bisa berupa foto maupun MOVI. Sehingga data yang dikumpulkan teknik dan tekniknya itu sesuai atau disesuaikan dengan jenis data itu sendiri. Berikutnya untuk validasi data. Untuk validasi data untuk penelitian tindakan kelas, kita tidak validasi melalui statistik yang rumit, tetapi dalam hal ini validasinya dilakukan dengan triangulasi data. Apa sih triangulasi data? Triangulasi data adalah suatu cross-check data, bisa dari cross-check data, kolaborator, dan juga adanya dokumentasi lainnya yang mendukung sehingga data tersebut dapat menunjukkan kredibilitasnya. Minimal 2 data yang di cross-check, misalnya contoh hasil belajar siswa A, berarti Bapak Ibu ada data tentang penilaian siswa A dengan nilai yang sama dengan apa yang ada di laporan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu mungkin melakukan tindakan X misalnya, Bapak Ibu juga menampilkan foto kegiatan X atau bila perlu video dari kegiatan X itu sendiri. Sekali lagi, cross-check datanya atau validasi datanya berupa triangulasi data atau cross-check antar data. Analisis datanya, data-data kuantitatif, dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif, yaitu dengan membandingkan nilai tes kondisi awal, tes-tes setelah siklus 1, nilai tes-tes setelah siklus 2, dan nilai tes siklus 3, serta data-data skor keaktifan siswa. Misalnya itu tadi tentang hasil nilai dan keaktifan. Kalau Bapak Ibu tidak meneliti 2 variabel, ya cukup misalnya hasil belajar saja. Berikutnya, data situasi atau kondisi bisa diwakili dengan adanya tampilan sebuah foto atau MOVI. Data pendukung lain dapat didapatkan dari hasil observasi dan atau wawancara hal-hal yang menonjol. Sedangkan indikator kinerjanya, pengukurnya dapat diukur dari variabel penelitian, yaitu variabel keaktifan siswa dan variabel hasil pembelajaran. Untuk yang variabel hasil pembelajaran berarti dengan tes, sedangkan variabel keaktifan bisa kita dapatkan perolehan datanya dari kuesioner.
Sedangkan kriteria keberhasilan dapat diukur melalui peningkatan dari analisis hasil belajar atau pembelajaran, misalnya nilai rata kelas itu meningkat dari kondisi awal dan atau dari siklus ke siklus, dan skor individu juga meningkat dari siklus ke siklus. Itu akan lebih detail lagi kalau skor individu. Kalau sekadar bisa meningkat saja sesuai dengan judulnya, nanti juga yang ini bisa ditiadakan. Misalnya meningkat dari kondisi awal dan meningkat dari kondisi awal, bisa tambahkan mungkin dari siklus ke siklus. Itu tergantung Bapak Ibu mau keberhasilannya di mana. Lebih detail berarti Bapak Ibu akan lebih kerja keras dan hati-hati dalam melaksanakan penyelidikan tindakan maupun pelaporan. Selain dari capaian daya serap klasikal maupun perorangan yang ada, Bapak Ibu juga untuk bisa menyampaikan bagaimana ketercapaian klasikal dari pembelajaran itu. Misalnya 85% atau lebih dari minimal 80%, 85% siswa mencapai nilai di atas KKM. Sehingga dalam hal ini ada nanti hubungannya dengan bagaimana siklus penelitian itu mau dilanjut atau sudah berhasil atau belum, atau apa yang sudah berhasil dan apa yang belum berhasil. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengukurnya, sehingga nanti kapan penelitian itu akan berakhir bisa dilihat dari bagaimana ketercapaian kriteria keberhasilan yang Bapak Ibu ingin capai. Di sini ada keaktifan, di sini juga dalam hubungannya karena kebetulan ada variabel lain selain hasil belajar. Sedangkan untuk prosedur penelitiannya, ini penting untuk Bapak Ibu pahami bahwa apa yang akan diteliti itu sudah ada di dalam pikiran kita, pikiran peneliti, mulai dari awal atau sebelumnya, awal pelaksanaan sampai nanti pelaporan. Hal ini, konsep ini sudah Bapak Ibu ketahui. Misalnya di sini untuk kondisi awalnya, untuk guru belum menggunakan bla bla bla, atau di sini belum menggunakan the nearest neighborhood media melalui metode Tomogi. Siswa di sini hasilnya rendah ternyata. Misalnya berikutnya, setelah tindakan dengan menggunakan tadi model dan media di atas, dari siklus pertama dilakukan dengan setiap siklus memiliki 4 tahapan, yaitu planning, acting, berikutnya observing, dan reflecting. Itu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kalau bersiklus 2 berarti sampai lanjutkan ke siklus 2. Kalau memang belum selesai atau peneliti ingin memuaskan atau meneliti kembali tentang model dan media yang digunakan, lanjutkan sampai ke 3. Dan pada kondisi akhir, bahwa hipotesis tindakannya diduga bahwa X melalui tadi ya, variabel X dapat meningkatkan hasil belajar menulis atau
variabel Y. Bapak Ibu yang saya hormati, terus apa yang penting sekali lagi, apa yang penting tekanan yang ada di dalam bab 3. Pertama, di dalam bab 3 tadi, pada waktu setting penelitian, pada saat di tempat penelitian, kami sarankan Bapak Ibu sisipkan, tampilkan gambar sekolah Bapak Ibu di mana Bapak Ibu bekerja, untuk menunjukkan keaslian karya tersebut dari segi visual. Yang lain-lainnya, konsep tentang prosedur penelitian sudah ada di dalam benak Bapak Ibu, sehingga apa yang dilakukan itu sudah terkonsep dan termasuk semua data-data yang ada Bapak Ibu simpan dalam satu tempat yang aman, dan pada saat itu bila perlu, kalau Bapak Ibu sudah mulai menulis, data tersebut bisa dibawa terus di sekolah. Bapak Ibu sempat, berarti data itu juga dibawa ke sekolah. Data-data yang lain misalnya di rumah, Bapak Ibu juga bawa data tersebut ke rumah. Karena pada saat kita menulis, kebetulan data ilmiahnya itu tidak di dekat kita atau belum ada di file subkomputer, kadang-kadang itu menghambat Bapak Ibu dalam melaksanakan menulis laporan penelitian tindakan kelas ini. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa melaksanakan hal tersebut dengan apik, asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Saya kira pertemuan seri bab 3 saya cukupkan. Darul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.